Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dilatar belakangi oleh situasi pandemi COVID-19 yang masih bergejolak, Bulan Kitab Suci Nasional atau lebih akrab disebut BKSN pada tahun 2021 ini mengangkat tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Ini merupakan tema khusus karena dipandang aktual, relevan, dan selaras dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Pandemi COVID-19 bukan hanya bencana kesehatan semata, sebab telah melahirkan krisis di hampir semua bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, sampai bidang keagamaan. Sementara itu, korban jiwa dari hari ke hari terus berjatuhan. Bisa jadi tetangga, sahabat, saudara, bahkan keluarga kita sendiri termasuk di antara mereka. Benar-benar sekarang ini kita hidup di tengah situasi yang mengguncang dan penuh dengan ketidakpastian. Di tengah kebingungan, ketakutan, dan perasaan tidak berdaya, kita sebagai umat beriman diteguhkan oleh satu hal, yakni bahwa kita tidak sendirian. Kita mempunyai sosok yang semangat yang bisa kita andalkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah sahabat seperjalanan kita. Ia senantiasa menemani, menguatkan, dan membimbing kita manakala kita berhadapan dengan jalan yang terjal, badai yang dahsyat, maupun padang gurun yang tandus. Yesus adalah sahabat bagi kita, serta bagi setiap orang yang berputus asa, kehilangan, menderita, dan bertobat. Sosok Yesus sebagai sahabat selalu hadir, menyertai, mendukung, menolong, dan melayani para murid seperti kita. Dan juga kita, pengikut-pengikutnya saat ini. Ini yang menjadi tema besar BKSN tahun 2021. Dengan tema ini, kita diajak merenungkan dan merefleksikan kebenaran iman bahwa Yesus senantiasa mendampingi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, tema ini juga diharapkan meneguhkan dan memberikan rasa aman bagi kita, sebab Yesus Kristus Putra Allah akan melindungi dan menguatkan kita dalam situasi yang sulit dan ketidakpastian dewasa ini. Dalam waktu 1 bulan, kita akan melaksanakan 4 pertemuan dalam setiap minggu, di mana setiap pertemuan kita akan membahas subtema tertentu sesuai dengan perikop yang dipilih. Minggu pertama, kita akan berbicara tentang Yesus, sahabat bagi mereka yang berputus asa. Diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 23. Pada pertemuan pertama ini, Yesus mendatangi para murid di Danau Galilea. Saat itu mereka lelah dan berputus asa karena tidak sanggup lagi melawan badai yang terjadi di danau itu. Kehadiran Yesus bukan hanya menghentikan badai, tetapi juga memberikan ketenangan jiwa bagi murid-muridnya. Di sini kita lihat kebenaran. Jika kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan menolong kita dalam setiap kesulitan dan penderitaan, di sini Yesus tampil sebagai sahabat yang hadir dan menguatkan kita. Pada minggu kedua, bertema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Pada pertemuan kedua ini kita diajak untuk mendalami dan merenungkan Lazarus yang dibangkitkan.
Kisah ini tidak hanya berbicara tentang mukjizat yang luar biasa di mana seorang mati dihidupkan kembali, tetapi juga tentang Yesus yang datang dan hadir di tengah keluarga yang mengalami kesedihan. Di sini Yesus ditampilkan sebagai sahabat yang mau bersimpati dalam penderitaan bagi mereka yang kehilangan orang tercinta. Pada minggu yang ketiga, dengan subtema Yesus, sahabat bagi mereka yang menderita, diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 31. Dalam pertemuan ketiga ini, kita mendalami kisah orang Samaria yang baik hati. Perumpamaan ini mengajak kita untuk bersikap dan menggali reaksi dari perumpamaan Yesus secara lebih dalam. Tentu dengan makna ajaran utama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang Samaria itu secara tidak langsung mencerminkan sikap dan reaksi Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang membutuhkan. Pada minggu yang keempat, dengan subtema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat, bacaan diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Pada pertemuan keempat ini kita diajak merenungkan dari kitab Wahyu tentang ajakan Yesus kepada jemaat di Laodikia untuk bertobat serta mempraktekkan hidup sebagai jemaat Kristiani yang lebih bersemangat. Dalam situasi ini Yesus hadir dan datang untuk mengetuk pintu hati mereka dan mengingatkan pentingnya pertobatan. Di sini Yesus hadir sebagai sahabat bagi mereka yang ingin bertobat dan mengubah hidup. Mengingat pandemi masih berlangsung hingga sekarang, kegiatan-kegiatan dalam rangka BKSN hendaknya dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan dengan memprioritaskan pertemuan-pertemuan secara daring. Dari sini, Paroki Santa Perawan Maria Purworejo akan mengadakan pertemuan BKSN secara daring yang akan ditayangkan di kanal YouTube Komsos Mavita Paroki Santa Perawan Maria Purworejo. Adapun pertemuan BKSN ini nantinya diharapkan dapat diikuti oleh masing-masing keluarga atau kelompok-kelompok kecil dengan memperhatikan protokol kesehatan. BKSN daring ini sebagai acuan untuk umat dalam melaksanakan pendalaman kitab suci. Kami juga memfasilitasi umat dengan buku pertemuan BKSN dalam bentuk file PDF yang dapat diunduh melalui web spmariapwr.org. Selain buku pertemuan BKSN, umat juga dapat mengunduh materi tambahan yang mungkin bisa menjadi rujukan agar dapat lebih memahami apa yang akan disampaikan dalam pendalaman BKSN tahun ini. Ada dua macam konten BKSN daring yang akan ditayangkan. Tayangan akan berlangsung setiap minggunya, antara lain untuk kelompok dewasa dan kelompok anak. BKSN daring untuk dewasa akan ditayangkan selama bulan September setiap hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk anak akan ditayangkan pada hari Minggu setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mari kita bergabung, mari kita berproses dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini, dan semoga Tuhan memberkati kita semua dan menguatkan kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Demikian berkah dalam.